Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Podcast. Tonight we discuss about teacher or education. Nah, yang mana tema besarnya adalah seperti biasa kita merujuk kepada satu tema. Dalam hal ini temanya adalah menyangkut Hari Guru tentunya, yaitu setiap murid adalah guru dan setiap masalah adalah sekolah. Nah, setiap murid adalah guru sudah dipaparkan tadi oleh Sidra di buku pertama, It's okay to be different, atau tidak mengapa kita berbeda. Artinya bahwa keberagaman murid dalam belajar itu harus kita hargai. Nah, di buku kedua kita akan bicara bahwa setiap masalah adalah sekolah, bahwa masalahlah yang membuat kita menjadi naik kelas, masalahlah yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Adapun buku yang menjadi kita yang jadi rujukan kita malam ini adalah buku yang sangat luar biasa sekali dari Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah, buku ini ditulis oleh Mark Manson. Walaupun ini adalah buku pertama dari Mark Manson dan walaupun ini hanyalah kumpulan blog, tapi menurut saya ini so far selama saya membaca buku, bukan hanya buku terbaik 2019 yang pernah saya baca, tapi mungkin bisa masuk 10 besar dari kumpulan buku-buku yang pernah saya baca. Mungkin ada sekitar hampir 500-an buku yang saya baca. Ini menurut saya salah satu buku terbaik dari Mark Manson. Nah, buku ini mengambil subjudul pendekatan yang waras untuk hidup yang baik. Nah, pada tahun 2018 saja, di bulan Oktober, buku ini sudah dicetak sampai 11 kali. Itu artinya setiap bulan dicetak terus. Itu artinya selalu habis di Gramet, selalu habis. Ayo kalau mengunjungi Gramet, lihat ada lagi nih buku, ada lagi, dan ternyata pas saya penasaran kemudian beli, ternyata bagus isinya. Nah, diterbitkan oleh Grasindo dengan jumlah halaman 247 dan tersebar ke dalam 9 bab. Nah, apa saja 9 bab itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jangan berusaha. Nah, apa sih maksudnya jangan berusaha? Di awal bab saja kita sudah dibuat kaget oleh Mark Manson. Maksudnya apa nih jangan berusaha? Ini kan buku motivasi nih. Kok kita disuruh untuk tidak berusaha sama sekali? Padahal maksud dari Mark Manson adalah semakin kita fokus kepada sesuatu, semakin usaha kita akan terpacu kepada sesuatu yang kita fokusi tersebut. Misalnya kita ambil contoh, kita ingin melupakan mantan misalnya. Ketika kita ingin melupakan mantan, dan kita berusaha melupakan mantan, alih-alih melupakan, kita justru semakin ingat. Jadi jangan lakukan. Kita ambil contoh lagi. Ketika kita misalnya mau lulus CPNS, kita akan berusaha terus, beban pikiran kita ini lulus. Jangan lakukan dalam artian jangan pikirkan terlalu banyak hal negatifnya. Jangan berusaha pada sesuatu yang membuat kita akhirnya fokus kepada sisi negatifnya saja. Jadi daripada kita fokus kepada melakukan hal yang mau kita fokusi tersebut, lebih baik kita calling down aja gitu. Jadi lakukan saja, lakukan, jangan terlalu banyak bacot, saya akan begini, saya akan begitu dan sebagainya. Nah, yang kedua, kebahagiaan itu masalah. Wow, apa nih maksudnya? Kebahagiaan itu masalah. Nah, ternyata selama ini kita menganggap kebahagiaan itu yang kita uber-uber. Padahal kebahagiaan itu pada dasarnya adalah masalah dari segi kalau kita menganggap bahwa setelah saya mendapatkan bahagia itu sudah final. Padahal kebahagiaan itu sifatnya hanya sepersekian detik. Justru lebih lama durasi yang kita butuhkan untuk mencapai kebahagiaan daripada kebahagiaan itu sendiri. Itu artinya jangan fokus hanya kepada kebahagiaannya, tapi nikmati prosesnya. Nikmati proses tersebut. Misalnya kalau kita ambil contoh, kita mau lulus CPNS nih. Lulus CPNS-nya itu hanya
beberapa menit aja yang kita rasakan, oh saya lulus CPNS, tapi upaya ke situ itu berbulan-bulan. Nah, upaya ke situnya yang harus kita fokuskan, atau kita nikmati setiap prosesnya, nikmati pembelajarannya supaya tidak ada keluhan. Karena ketika kita fokus berupaya dan akhirnya tidak diminta-minta nih, ternyata kita tidak lolos, kita akan menderita. Makanya jangan menganggap kebahagiaan itu final. Kebahagiaan adalah sesuatu yang berulang. Akhirnya setelah saya mendapat kebahagiaan, saya pasti akan fokus kepada kebahagiaan lainnya. Sehingga kalau kita forsir pada proses, bahwa kita nikmati prosesnya, itu artinya kita tidak mengeksklusifkan kebahagiaan pada satu tahapan-tahapan tertentu. Tapi setiap hari atau bahkan setiap detik proses yang kita jalani adalah kebahagiaan itu sendiri. Misalnya lagi kita ambil contoh, saya mau dapatkan jodoh yang kayak gini. Misalnya saya suka sekali sama Melky misalnya. Maka kebahagiaan saya itu menjadi sangat kompleks, bahwa saya bahagia kalau sama Melky, Pi. Kalau tidak sama Melky, saya menderita. Jadi akan sulit. Padahal detik-detik kita berdekat sama Melky itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Melihat timelinenya Melky aja, kita sudah bahagia. Bahkan centang biru saja dan tidak dibalas oleh Melky bisa menjadi sebuah kebahagiaan kalau kita menafsirkan itu adalah upaya dalam mencapai kebahagiaan itu sendiri. Kalau kita nikmati prosesnya. Jadi kebahagiaan itu bisa menjadi masalah kalau kita terlalu komplekskan kebahagiaan itu. Jadi nikmati aja setiap prosesnya. Yang ketiga, Anda itu tidak istimewa. Kita selalu berada dalam satu delusi, utamanya aktivis nih. Berada dalam satu delusi, kita seruput setiap hari delusi tersebut, bahwa kita ini luar biasa. Saya ini ketua loh, saya ini lulusan terbaik loh, saya ini orang pintar menghabiskan sekian buku, atau saya ini pendiri suatu institusi atau sebagainya. Padahal kita ini sangat-sangat tidak istimewa. Kalau kita mau fair dalam seluruh jenjang kehidupan kita lebih banyak gagal daripada lebih banyak berhasil. It's mean bahwa kita ini tidak istimewa. Jadi kita evaluasi kembali ke dalam detik-detik dalam kehidupan kita. Lebih banyak gagalnya pasti, lebih banyak kecewanya pasti daripada berhasilnya. Itu artinya kita tidak boleh sombong dan merasa bahwa keberhasilan kita itu adalah proses yang hanya kita ciptakan oleh diri sendiri, tanpa menyertakan lingkungan yang membantu kita. Dan seperti yang diutarakan tadi, bahwa kita ini tidak istimewa. Kita adalah orang yang biasa-biasa aja gitu. Even kalian ketua, even kalian pendiri organisasi, even kalian gajinya 10 juta, Anda tidak istimewa. Di atas 10 juta ada 100 juta. Di atas ketua masih ada lagi yang di atasnya. Itu pun ketua sampai mau kapan? Mungkin 1-2 tahun aja. Presiden saja sampai 10 tahun. Setelah itu tidak ada. Akan mengalami fase post power syndrome. Misalnya kita ambil contoh SBY, kelabakan ke kanan kiri, menyorong anaknya dan sebagainya. Itu namanya post power syndrome. Jadi kalau ketua yang membuat kita merasa istimewa, tunggulah sampai ketua yang membuat Anda merasa tidak diistimewakan lagi. Kalau harta yang membuat Anda merasa istimewa, tunggulah sampai orang menemani Anda hanya karena ada harta Anda. Dan ketika harta Anda sudah tidak ada, Anda tidak istimewa lagi. Sehingga kita harus merasa bahwa kita ini orang yang biasa saja. Bahkan sekarang telah berkembang suatu paradoks dalam masyarakat modern, bahwa menjadi rata-rata itu adalah sebuah masalah. Padahal menjadi rata-rata atau menjadi orang normal biasa aja gitu. Kita tidak perlu menjadi orang yang istimewa banget gitu. Sekarang kayak kalau menjadi manusia normal atau rata-rata menjadi sebuah masalah, padahal ya biasa aja gitu. Kita hidup ini untuk apa sih? Sehingga masuk ke dalam bab keempat, yaitu nilai penderitaan. Bahwa penderitaan itu justru bernilai bagi pengembangan kehidupan kita sendiri, atau eskalasi penaikan kelas kita. Bahwa akumulasi dari penderitaan lah yang membuat kita bisa bahagia. Karena selama ini ada sebuah paradoks yang mengatakan bahwa keberhasilan itu oposisi biner dengan kegagalan. Bahwa kalau saya tidak berhasil berarti saya gagal. Padahal tidak. Padahal keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan.
atau kegagalan adalah batu bata yang menyusun fondasi keberhasilan. Tidak bisa kita anggap bahwa kegagalan itu antonim dengan keberhasilan. Kalau saya tidak berhasil berarti saya gagal. Enggak, justru kegagalanlah yang mendatangkan keberhasilan. Kalau tidak ada kegagalan, tidak ada orang berhasil. Kalau tidak ada kegagalan, tidak bisa orang dihukumi berhasil apa tidak. Sehingga nilai penderitaan menjadi sangat berharga. Alih-alih mengejar kebahagiaan, kita justru welcome terhadap penderitaan. Atau bahkan kita menyambut penderitaan itu sendiri. Di dalam diskusi-diskusi kita dalam 24 Habits, buku yang sementara kita susun, kita memaparkan bahwa dalam 5 aspek besar itu, yaitu ada finansial, ada fisikal, sosial, spiritual, dan intelektual. Yang menjadi fokus kita adalah penderitaannya, bukan kebahagiaannya. Saya kasih contoh di adab spiritual ya, di adab spiritual. Siapa sih yang suka sholat? Tidak ada dari kita yang betul secara naluriah gitu ya, langsung tiba-tiba enggak sholat. Tidak ada, karena selalu ada setan yang menggoda kita untuk kalau bukan tidak sholat, melalaikan sholat. Tetapi sholat adalah jalan derita. Jalan derita untuk menuju kebahagiaan spiritual. Siapa sih yang suka membaca? Tidak ada di sini orang sekonyong-konyong lahir, mana buku, nggak membaca gitu, nggak ada gitu. Tetapi kita tetap harus membaca, karena membaca adalah jalan derita untuk mencapai kebahagiaan intelektual. Dan siapa yang suka silaturahmi? Apalagi bagi orang yang telah menyakiti kita, kan silaturahmi tertinggi adalah memaafkan. Bukan hanya memaafkan ya, meminta maaf pada orang yang berbuat salah sama kita. Itu artinya apa? Bahwa silaturahmi bukan ngopi ya, sudah kita bahas kemarin. Ngopi itu bukan silaturahmi. Ngopi itu adalah rutinitas yang kita lekatkan dengan ada huruf H, M, I-nya di belakang yang besar gitu tuh. Padahal ngopi ya silaturahmi, ngopi itu ya rutinitas. Silaturahmi itu menyambungkan tali persaudaraan yang terputus. Khususnya yang paling tertinggi adalah memohon maaf kepada orang yang justru berbuat salah sama kita. Pernah nggak kita gitu? Misalnya ada orang yang tikung kita di dalam pemilihan, tapi kita yang telepon. Gimana ketua? Gimana kabar? Ada bisa dibantu? Padahal hak tak untuk menjadi ketua di situ, misalnya ya. Pernah tidak kita nelpon duluan mantan, yang mana mantan tersebut yang selingkuhin kita? Gak pernah kan? Kalau dia bilang kemarin bahwa yang sportimen itu dia yang selingkuh, saya minta maaf. Tetapi kita harus tetap silaturahmi, karena silaturahmi adalah jalan derita menuju kebahagiaan sosial. Begitupun dengan olahraga. Siapa sih yang mau pagi-pagi olahraga gitu? Kemarin saya bangun subuh, pagi-pagi lari di pantai, sampai sekarang masih terasa sakitnya. Kenapa kita harus tetap olahraga? Karena olahraga adalah jalan derita menuju kebahagiaan fisikal, yaitu tubuh kita menjadi lebih tetap atau menjadi tetap fit atau tetap bugar. Dan terakhir, siapa yang suka mencari rezeki yang halal? Paling enak itu nganggur-ngangguran, atau main gadget, atau bahkan mencari rezeki tapi rezeki yang haram, karena mencari rezeki yang haram itu instan dan mudah. Tetapi kita harus tetap mencari rezeki yang halal, membuat kita berkeringat, memutar otak begitu keras. Karena mencari rezeki yang halal adalah jalan derita menuju kebahagiaan finansial. Itu artinya sholat, membaca, olahraga, silaturahmi, dan mencari rezeki yang halal adalah jalan derita menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kalaupun kita tidak dapatkan kebahagiaan itu di dunia, pada dasarnya dunia adalah jalan derita menuju kebahagiaan akhirat. Jadi jangan ada protes, kenapa tidak bahagia-bahagia apa ini? Mungkin karena protesmu itulah kau tidak bahagia, karena kau tidak ikhlas menjalani penderitaan itu. So, penderitaan adalah sebuah nilai yang harus kita cari. Semakin menderita semakin bagus. Tidak ada suka orang diskusi-diskusi kayak begini. Lebih enak nongkrong di pantai atau di mall. Tapi kita tetap harus diskusi untuk mencapai salah satunya adalah kebahagiaan intelektual. Nah, masuk ke bab kelima. Anda selalu memilih. Kita selalu punya pilihan. Bahkan tidak memilih pun itu adalah pilihan. Sehingga tidak ada apologi yang kemudian kita jadikan alasan bahwa tidak ada pilihanku. Tidak dikasih saya memilih. Orang tuaku saya tidak mampu gitu. Atau tidak ada kendaraanku. Atau berbagai alasan-alasan lainnya. Kita sebenarnya punya dua bahan bakar. Mau pakai alasan atau mau jadikan kekurangan itu sebagai motivasi untuk kita semakin bekerja keras.
Lihat nih seluruh orang besar yang tadi dicontohkan oleh Sidra dalam buku It's Okay to be Different. Semua itu adalah orang-orang yang memiliki banyak kekurangan. Bukan hanya memiliki kekurangan, banyak kekurangan. Ada yang disleksia atau tidak bisa membaca. Ada yang tidak bisa mendengar tapi jadi komposer terbaik. Ini Beethoven yang sampai sekarang musiknya itu sangat mewah sekali. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya pilihan juga. Mau berkutat pada alasan atau fokus kepada tujuan. Jadi kita selalu punya pilihan. Tidak ada situasi dan kondisi yang membuat kita tidak mempunyai pilihan sama sekali. Tidak memilih pun adalah pilihan. Golput pun itu ya pilihan kan dalam kaitannya demokrasi elektoral. Berikutnya di bab ke-6, judulnya Anda keliru semua hal dalam kurung, tapi saya pun begitu, kata penulisnya, si Mark Manson ini. Bahwa dalam beberapa aspek kehidupan kita lebih banyak kelirunya daripada benarnya. Tidak ada orang di dunia ini kecuali manusia sempurna, misalnya Nabi dan para imam, yang betul-betul tidak pernah salah. Kita ini lahir dari kekeliruan, sehingga merasa bahwa kitalah yang paling benar. Selain itu arogan, itu juga adalah mewarisi sifat-sifat setan. Kalau kita selalu merasa yang paling benar. Padahal kalau kita mau fair ya, kalaupun tidak kita akui di sini, kembalilah ke ruang pribadi masing-masing, pasti akan berpikir, oh, saya lebih banyak salah sebenarnya. Sebenarnya kita lebih banyak salah daripada benarnya. Termasuk si penulis bukunya pun. Dia bilang saya lebih banyak kelirunya depan. Itu artinya tidak ada manusia yang benar seterusnya kecuali tadi manusia suci. Yang kedua, kalau kita tidak selamanya benar, akuilah bahwa kita pernah salah. Sehingga ruang-ruang diskusi itu lebih terbuka. Ngapain kita diskusi? Diskusi adalah sharing gagasan. Ada yang kita tahu, ada yang saya tahu, kita sharing. Bisa saja saya salah, bisa saja Anda benar. Disitulah yang kita pertukarkan. Bab ke-7, kegagalan untuk maju. Ya kurang lebih kayak tadi, bahwa kegagalan itu jangan diparadokskan, jangan dioposisi binarkan dengan keberhasilan. Tetapi kegagalan adalah bahan bakar bagi keberhasilan itu. Atau akumulasi dari kegagalan menciptakan keberhasilan. Di bab ke-8, Mark Manson menulis tentang pentingnya berkata tidak. Ini juga penting, karena seperti ada film judulnya Yes Man, apa saja kita iyakan gitu. Dinda di mana ini Dinda? Iya senior, iya perintah gitu. Bahkan bukan hanya kita tidak bisa berkata tidak, kita mencari terus perintah gitu. Arahan senior gitu. Makanya kata Nadiem kemarin di hari ini di pidato gurunya itu, pidato hari gurunya, di akhir pidatonya dia bilang jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, excuse, langsung laksanakan. Supaya tidak ada lagi kondisi seperti di zaman Orde Baru, asal Bapak senang, ABS, di depannya kita hormat. Sehingga Mukhtar Lubis menulis buku yang bagus sekali itu, Manusia Indonesia judulnya. 7 kebiasaan buruk masyarakat Indonesia. Salah satunya itu selalu berkata iya di depannya atasan, tapi di belakangnya ternyata tidak. Apa sih manfaatnya berkata tidak? Kalau yang berkata tidak adalah diri sendiri, manfaatnya adalah supaya kita bisa barrier antara apa yang bermanfaat bagi kita sama apa yang tidak. Misalnya ada ajakan nongkrong sementara kita lagi membaca, kita bisa bilang tidak. Sorry nih bro, lagi ada kerja dulu. Itu manfaatnya bagi kita. Ada batasan nanti di situ antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Sementara apa manfaatnya kalau kita yang ditolak gitu? Manfaatnya adalah supaya ada barrier juga, atau bahkan alarm bagi kita bahwa oh ternyata saya ditolak. Dan kalau kita ditolak, itu adalah stimulus bagi kita untuk kemudian berusaha lebih baik. Misalnya kalau kita tidak lulus CPNS, kita tidak lulus SNMPTN, kita ditolak sama pacar, kita gagal merit, itu kan penolakan-penolakan tuh. Mestinya akumulasi penolakan itu melahirkan pribadi-pribadi baru yang lebih baik. Bukan justru kita berkubang pada penolakan itu dan kemudian baper, pergi masuk kamar mandi, shower dan nangis, nyanyi menangis. Atau bahkan naik motor nangis. Ternyata jadi lipat.
Penolakan-penolakan itulah yang kemudian membuat kita menyadari bahwa saya terlalu berharga untuk berhenti pada tahap itu. Nah, begitupun juga dengan ada contoh kasus dalam buku ini bagi orang yang selingkuh. Misalnya si laki-laki selingkuh. Penulisnya nih yang selingkuh. Dia bilang, ketika saya selingkuh ada dua opsi yang bisa saya lakukan. Pertama, ketika saya diputuskan, saya cari yang baru. Gampang, itu solusi instan. Tetapi sifat dasar saya yang suka selingkuh akan terus terjadi. Baik pada pacar saya yang sekarang maupun pasangan saya yang kemudian. Tapi ada opsi kedua. Opsi keduanya ketika saya selingkuh, saya minta maaf. Tapi dengan konsekuensi, saya tidak akan dimaafkan dulu. Saya harus buktikan bahwa saya benar-benar berubah. Dan ajang pembuktian itulah yang sangat fase tersulit dalam sebuah permohonan maaf. Karena kalau kita minta maaf dan lakuin lagi ya biasa aja gitu. Tapi mohon maaf dan mendapatkan kembali kepercayaan itu yang sulit. Karena kepercayaan adalah bahan bakar bagi semua jenis hubungan. Baik itu hubungan asmara, hubungan bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga. Kalau tidak ada kepercayaan susah nih. Makanya kata Hatta, mencari orang pintar itu gampang, yang sulit itu mencari orang jujur. Dan yang terakhir, dan kemudian Anda mati. Di bab ke-9, Mark Manson menyebutkan bahwa sejago-jagonya orang, setidak maunya dia dikalah, atau setidak mengakunya bahwa dia pernah keliru, atau searogannya bahwa dia selalu berhasil, dia kemudian pasti akan mati. Sehingga satu-satunya yang menjadi bahan penunggur bagi orang adalah bahwa kita ini tidak abadi. Bagi orang-orang yang songong, coba dekatkan media sama kematian. Ada buku menarik dari Camelia Pagan, judulnya Near Death Experience atau pengalaman hampir mati. Orang-orang yang berpengalaman hampir mati itu berubah selalu hidupnya. Selalu merasa bahwa dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, mau berubah deh. Kalau ada orang yang sudah dapat Near Death Experience, pengalaman mati, dan masih songong juga, wah kualat itu orang. Gitu. Sehingga kematian adalah pertanda bahwa searogan apapun kita ada batasnya. Dalam hal ini kematian. Nah, adapun perspektif saya terhadap buku ini, satu agak kurang juga kalau saya mau mengatakan bahwa ini ada cacatnya. Saya tidak katakan ini buku sempurna amat, tapi sangat rekomendasi. Sangat rekomendasi dalam artian 1 sampai skala 10, menurut saya ini 9. Kalau ada 9,5 ini 9,5. Nah, adapun rekomendasi saya atau saran saya kemudian bahwa atau apa yang bisa kita simpulkan bahwa kita ini manusia biasa. Poinnya adalah kita ini manusia biasa. Tidak ada yang betul-betul istimewa dari kita sehingga janganlah bersikap arogan. Karena kita ini manusia biasa dan lahir dari kekeliruan dan lahir dari banyak kegagalan dan penderitaan, maka kita harus perbaiki diri. Jangan fokus pada si panda nyinyir. Panda nyinyir itu artinya orang-orang yang selalu nyinyir dengan kehidupan kita. Bahkan kalau tidak ada nyinyirin kita harus menjadi penyinyir bagi diri kita sendiri. Bahwa kita ini biasa aja gitu. Jadi jangan misongong. Terakhir izinkan saya tutup dengan atsar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhahu yang berbunyi bahwa orang yang baik adalah orang yang merasa buruk dan orang yang buruk adalah orang yang merasa baik. Karena kita adalah orang yang buruk, marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.